beri untuk negeri, bangun Indonesia berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin pemirsa acara Ramadan Tangguh, Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Izinkanlah pada saat ini saya ingin mengajak kepada para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi manusia-manusia yang sempurna, menjadi manusia-manusia yang terbaik. Karena hanya manusia yang terbaik, manusia yang akan mendapatkan yang terbaik juga, dan sebaik-baik tempat adalah surga Allah. Para pemirsa rahimakumullah, siapakah sungguhnya manusia yang terbaik? Rasulullah menyampaikan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang hidupnya banyak manfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kalian adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Oleh karena itu, marilah kita pastikan bahwa kita di dalam hidup ini menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi sesama. Bukan hanya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi organisasi kita, tapi bagaimana kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi sesama. Kalau hanya berbicara bermanfaat bagi diri kita, bagi diri saya, nah, itu mungkin para koruptor begitu. Dia melakukan sebuah korupsi, mungkin manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi merugikan orang lain. Para kriminal-kriminal yang lain, para penjahat narkoba, para perampok, para pembunuh dan sebagainya, mungkin dia melakukan itu mungkin membahagiakan dirinya, tetapi dia tidak membahagiakan orang lain. Bahkan dia akan menjadikan orang lain susah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang terbaik, menjadi manusia-manusia yang terhormat di sisi Allah, menjadi manusia-manusia yang terhormat, terbaik di sisi Rasul, maka marilah kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, sekarang ini kita ada dalam sebuah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan kemenangan. Bulan di mana kita sebagai umat muslim diajak menjadi manusia-manusia yang menang, menjadi hamba-hamba yang menang. Pastinya kita tahu bahwa hanya hamba Allah yang menang yang akan mendapatkan hadiah. Jadi kalau kita melihat sebuah pertandingan atau kompetisi, nah, hanya yang menang yang akan mendapatkan hadiah. Nah, siapakah yang menang itu? Nah, kriteria manusia yang menang, hamba yang menang, itu oleh Allah telah dirinci dengan cukup sistematis. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun, itu disebutkan, Qad aflahal mu'minun. Sungguh menanglah, sungguh beruntunglah, sungguh bahagialah. Siapa? Yang pertama adalah orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah, meraih sebuah kemenangan termasuk dalam bulan Ramadan ini, maka kita harus beriman terlebih dahulu. Nah, termasuk
siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini karena iman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang berbulan puasa ini menjalankan perintahnya, termasuk puasa di dalamnya, itu karena iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Sungguh luar biasa. Ini adalah merupakan konsep dasar. Ini adalah merupakan sebuah dasar yang tidak boleh tidak. Jadi iman itu harus diperkokoh. Iman kita harus tangguh. Karena dengan iman yang tangguh itu bagaikan fondasi yang kuat. Apapun yang ada di atasnya itu tidak usah khawatir. Ada hembusan angin bagaimanapun kuatnya, ada badai bagaimanapun hebatnya, tapi ketika fondasinya itu adalah kuat, maka insya Allah akan tetap berdiri tegak. Bukankah kita punya kewajiban sebagai seorang muslim itu adalah menegakkan agama Allah? Para pemirsa yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa untuk mencapai sebuah kemenangan itu tidak apa ya, istilahnya instan, tapi ada sebuah proses. Nah, proses inilah yang kedua di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu disebutkan bahwa iman saja, kalau iman itu diartikan sebagai sebuah percaya, itu tidak cukup. Banyak orang percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasulullah, percaya kepada Al-Quran sebagai kitab suci, tetapi mereka tidak membuktikan sebuah keimanan itu. Nah, oleh karena itu di sini Allah meminta dalam ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, jadi orang-orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang mampu menjalankan sholat, mendirikan sholat dengan khusyuk. Nah, jadi ada sebuah kriteria yang harus kita penuhi apabila kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang menang di sisinya. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan sekhusyuk-khusyuknya. Nah, apa yang membuktikan bahwa kita itu dekat dengan Allah dengan khusyuk tanpa pamrih? Nah, diantaranya dalam bulan Ramadan ini tidak sedikit sebagian hamba Allah itu yang ketika Ramadan datang itu menyambut di awalnya dengan luar biasa. Masjid-masjid kita penuh, musola-musola penuh. Bahkan sebelum waktunya berangkat kita adalah inginnya yang terdepan. Karena apa? Masih di awal bulan Ramadan. Tapi bagaimana ketika di pertengahan? Nah, bagaimana ketika di akhir? Nah, disinilah sebagai apa istilahnya itu, bukti kekhusyukan kita, keikhlasan kita untuk memenuhi panggilan Allah itu adalah terbukti di sini tadi. Kalau kita menjalankan mulai awal sampai akhir bulan Ramadan itu betul-betul kita jalankan dengan ikhlas, maka kita tidak akan memenuhi di awal Ramadan saja, tidak akan memenuhi sampai di pertengahan bulan Ramadan, tapi kita berusaha bagaimana meramaikan masjid kita, mendirikan qiyamul Ramadan, qiyamul lail, memperbanyak tadarus juga itu sampai akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga dalam Quran surat Al-Mu'minun masih disampaikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, jadi tidak hanya cukup dua kemudian menjadi hamba Allah yang menang, tidak, tapi harus melakukan yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, di sini. Jadi orang-orang yang senantiasa bisa memilih dan memilah, bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Nah, kemudian memilih. Nah, kemudian memilih mana yang benar itulah yang dipilih, mana yang hak itulah yang dipilih, mana yang bermanfaat itulah yang dipilih. Nah, itu. Jadi kita secara manusiawi membedakan, kemudian kita memilih, bukan hanya membedakan atau dipilih semua, tidak, tapi harus bisa membedakan dan bisa memilih, punya kemampuan untuk memilih. Di manakah itu? Yaitu kita memilih yang hak, kita memilih yang bermanfaat, kita menjauh yang madorot. Nah, ini adalah langkah-langkah termasuk kita di dalam menghadapi permasalahan perkembangan teknologi digital. Kita sekarang hidup dalam dunia virtual. Kita seakan-akan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Tapi begitu banyak saudara-saudara kita yang terjebak oleh sebuah teknologi ini sehingga tidak mampu lagi membedakan mana yang bermanfaat,
mana yang madorot, mana yang disampaikan itu adalah membawa sebuah pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan dakwah. Nah, kadang-kadang tidak berpikir itu. Makanya ada istilah saring sebelum sharing. Ketika kita menggenggam gadget kita, jemari-jemari kita itu sudah mulai menggerakkan keyboardnya. Ayo marilah otak kita itu berpikir bahwa apa yang atau siapa yang akan kita kirim ini, kita pastikan bahwa akan membawa sebuah kedamaian, akan membawa sebuah kesejukan, akan membawa sebuah kemanfaatan. Nah, bagaimana membuat orang lain tertawa, bagaimana membuat orang lain senyum. Nah, disinilah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, kemudian yang keempat, langkah untuk mencapai sebuah kemenangan itu jangan lupa walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang selalu menyisihkan sebagian nikmat yang telah diberikan oleh Allah di jalan Allah. Nah, ini bukan berarti Allah meminta kembali, tidak. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, ya. Kenapa Allah meminta kepada kita supaya menyisihkan sebagai harta kita nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada yang berhak, mungkin diantaranya dzawil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil dan seterusnya. Kenapa? Karena supaya nanti ketika kita menghadap Allah itu kita bukanlah golongan hamba-hamba Allah yang miskin. Tetapi ketika kita menghadap Allah, maka kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang sudah membawa investasi. Kita sudah bisa membawa modal. Nah, kita ketika menghadap Allah sudah punya sangu yang cukup untuk membeli rumah-rumah di surga Allah. Nah, jangan sampai kita di dunia ini cukup, harta cukup, punya jabatan dan lain sebagainya, tapi nanti begitu menghadap Allah kita dalam keadaan miskin. Janganlah. Inilah karena kemurahan Allah. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul mampu untuk menyisihkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan ini adalah merupakan permintaan Allah. Allah dalam ayatnya yang sangat populer menyampaikan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah menjadikan, kami kata Allah telah menjadikan indera pendengaran, nah, indera penglihatan, kemudian akal fikiran, hati nurani. Untuk apa? Atau apa permintaan Allah? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini, yaitu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, jangan sampai kita itu sudah diberi nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah, tetapi kadang-kadang kita lupa kita kemanakan nikmat ini. Nah, jangan sampai nikmat yang justru kita terima itu menyeret kita ke dalam neraka Allah. Tapi marilah kita jadikan nikmat yang telah diberikan oleh Allah justru membawa kita kembali ke surga Allah. Nah, ini adalah penting untuk kita lakukan. Jadi supaya kita itu nanti ketika menghadap Allah menjadi hamba-hamba Allah yang kaya. Ya, ini adalah sebuah kriteria yang keempat untuk menjadi manusia-manusia yang dimenangkan oleh Allah. Nah, yang kelima, kriteria selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang senantiasa bisa menjaga kemaluannya, etikanya, akhlaknya. Nah, karena apa? Karena akhlak itu adalah merupakan buah daripada iman dan takwa. Nah, jadi etika itu adalah merupakan aksesoris. Nah, jadi kalau boleh saya sampaikan dalam media Ramadan pada kali ini bahwa iman itu kan bisa dibayangkan sebagai fondasi, sedangkan amal soleh itu adalah sebagai bangunannya. Nah, akhlak itu adalah sebagai aksesorisnya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita hidup di sebuah bangunan tanpa aksesoris. Jadi misalnya kita hidup di rumah kita tanpa ada kipas angin misalnya, atau mungkin dilengkapi AC, atau nggak ada lampu, kita bisa membayangkan bagaimana. Nah, ini gambaran bahwa pentingnya akhlak di dalam hidup, etika di dalam hidup. Permasalahan yang terjadi di negeri kita ini, di lingkungan kita ini, ya, itu diantaranya hanya masalah akhlak saja. Jadi kalau akhlaknya
manusia itu adalah rata-rata baik, ya, etikanya itu adalah baik, saling menghargai, saling istilahnya itu bermanfaat, apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan, apa yang dilihat, apa yang dipandang, insya Allah baik. Tetapi kalau apa yang dilakukan itu tidak baik, artinya sebuah etikanya itu tidak menjadikan sebuah frame dalam sebuah kehidupan, ya sudah, tidak akan menemukan sebuah kebaikan, kemanfaatan, bahkan kebahagiaan hidup seseorang. Itu sebenarnya adalah diantaranya juga terletak kepada sebuah etika ini tadi. Makanya etika itu harus kita depankan. Apapun kondisi kita, dalam bagaimanapun keadaan kita, itu etika tetap kita kedepankan. Nah, karena apa? Karena perilaku hidupnya akan diawasi oleh Allah. Nah, perilaku hidup ini akan direkam oleh Allah. Allah yang direkam apa? Ya, etika kita ini. Akhlak kita baik kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada sesama, bahkan kepada non-muslim pun etika itu harus dibangun. Karena apa? Ini adalah sebuah hiasan. Kita sebagai seorang muslim ini kan apa ya istilahnya itu kan sebagai display. Nah, display Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah ya kita ini seorang muslim ini adalah displaynya. Al-Quran itu adalah konsepnya, konsep wahyu dari Allah, yang mempraktekkan adalah kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mempraktekkan sebuah Islam rahmatan lil alamin dalam sebuah kehidupan sehari-hari ini? Itu harus akhlak adalah sebagai frame, sebagai pengemudi di dalam hidup kita. Tentunya berbicara masalah akhlak itu tidak lepas daripada Al-Quran, karena Al-Quran itu menyampaikan sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 138. Di sini Allah menyampaikan hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini Al-Quran, kata Allah. Kami jadikan, kami peruntukkan adalah sebagai bayan, sebagai penerang, sebagai apa ya, mudahnya itu sebagai rambu-rambu. Nah, jadi kalau kita itu berjalan di sebuah jalan, kemudian di sana itu ada rambu-rambu, maka mau nggak mau kita harus mematuhi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin sampai di tujuan. Nah, tapi kalau kita tidak ingin sampai di tujuan, ya silakan berjalan semau sendiri. Nanti ada rambu-rambu merah, kita jalan saja, sudah, nanti ditabrak, nanti di situ kecelakaan, ya sudah, kita nggak akan selamat sampai di tujuan. Tapi kalau kita patuhi ketika ada merah, kita berhenti, ada hijau, kita jalan, kuning, kita hati, insya Allah selamat sampai tujuan. Nah, rambu-rambu hidup itu adalah Al-Quran. Nah, jadi hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul muttaqin. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan. Selanjutnya adalah supaya kita itu hidup bisa hati-hati, kita itu harus ingat akan sebuah firman Allah yang berbunyi innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Di sini Allah menyampaikan bahwa sungguhnya manusia itu ya selama senyampang dia itu hidup di atas bumi Allah, hidup di bawah langit Allah, maka ini tidak lepas dari sebuah pengawasan Allah, dilihat oleh Allah, direkam oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Nah, itu jadi kita hidup ini harus merasa direkam oleh Allah. Kadang-kadang seorang perilaku kriminal, ya, mohon maaf, kadang-kadang ketika di tempat parkir, di tempat-tempat yang terawasi oleh sebuah CCTV, itu coba, itu mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena dia takut bahwa akan terekam oleh sebuah CCTV itu. Sehingga apa? Sehingga kalau dia melakukan sebuah perbuatan jahat, ya, perbuatan dosa, ya, itu di sana akan terekam dengan baik sehingga dia tidak bisa menghindar lagi. Nah, ketika dia mencuri, kemudian dia lolos mungkin membawa, tapi dari pihak keamanan mungkin akan melihat rekamannya. Nah, maka kita dengan ditunjukkan dan kita melihat sendiri, maka kita tidak akan bisa menghindarnya. Demikian juga nanti kita di hadapan Allah, ya, kita 24 jam itu direkam oleh Allah dengan begitu jelas, begitu gamblang. Tidak sedetik pun rekaman Allah itu yang nggak jelas. Nah,
Apa? Dengan apa Allah merekam ini? Dengan kekuatannya. Makanya ada namanya Raqib dan Atid. Nah, itu kan sebuah malaikat-malaikat Allah yang siap merekam sebuah aktivitas kita selama 24 jam. Bahkan apa yang ada dalam detakan jantung kita pun itu terekam dengan jelas. Apa yang dalam angan-angan kita, lamunan kita, niat kita untuk berbuat jahat, niat kita untuk berbuat baik, semua terekam dengan sempurna oleh kamera Allah. Lain dengan kamera manusia. Kalau CCTV manusia itu ada hujan sedikit sudah remeng-remeng, kemudian ada gerimis sudah nggak jelas, apalagi lampu mati sudah tambah nggak jelas. Nah, tetapi kalau rekaman Allah ini adalah sangat jelas sekali. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, marilah kita betul-betul kita ikuti apa yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi kemenangan tadi, sebagaimana yang surat di dalam Quran surat Al-Mu'minun tadi sudah sangat jelas sekali, sehingga ketika tahapan demi tahapan kita bisa mengikutinya dengan baik, menjalankannya dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang menang. Dan hamba Allah yang menang itulah sungguhnya hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan sebuah hadiah, yang hadiah itu tidak ada duanya di dunia ini, tetapi hadiah itu hanya akan diperoleh nanti di akhirat, yaitu di surga Allah. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan. Marilah kita bersama Lazismu Jawa Timur Channel, bersama TV-mu, kita senantiasa bisa menjadi manusia-manusia yang menambah keilmuan kita, apalagi kita telah difasilitasi oleh TV-mu Jawa, PW-mu TV, Lazismu TV yang bekerja dengan PW-mu TV ini. Saya kira ini adalah sebuah media yang cukup strategis untuk menambah keilmuan kita di dalam bulan Ramadan ini khususnya, yaitu dalam acara Ramadan Tangguh, Zakat Tumbuh, dan Indonesia Tangguh. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah, zakat, infak, serta sedekah. Bersama Lazismu salurkan kebaikan, amanah sesuai tujuan. Bersama Lazismu memberi untuk